tangan yang meriah bagi Raja kita di atas segala raja. Semua. Haleluya, haleluya. Ada semarak luar biasa. Api Pentakosta luar biasa. Api Pentakosta menyala. Ada api di rumah Tuhan. Ada api di tanganmu. Ada api dalam hidupmu. Ada api dalam pujian. Luar biasa Engkau Tuhan. Ada kuasa yang mengalir, ada kuasa yang terjadi, ada kuasa yang kami rasakan, ada kuasa yang kami rasakan akan memenuhi ibadah kami, memenuhi pelayanan kami, memenuhi hadirat. Iya Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar firman yang berkuasa, firman yang hidup dan yang menghidupkan jiwa kami, firman yang hidup dan menghidupkan seumur hidup kami. Kalau kami bisa makan, bisa minum, bisa makan, kalau kami bisa melayani Tuhan, itu karena firman. Firman hidup dan berkuasa. Firman hidup dan berkuasa. Mujizat di sini Tuhan. Kalau ada yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Ada yang susah, Tuhan memberi penghiburan. Yang tidak ada jalan keluar, ada jalan keluar. Engkau pemulih yang ajaib dalam nama Yesus. Kau adalah Raja kami di atas segala raja. Api Pentakosta akan penuh, akan dicurahkan. Sehingga kami kembali dari ruangan ini, semua kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan seumur hidup kami ada visi yang baru, ada semangat yang baru. Haleluya. Dan seumur hidup kami akan tetap setia bersama dengan Yesus. Bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Oleh iman kita hari ini, tanpa terkecuali kita semua jemaat yang mengasihi Tuhan, kita bisa berkata kepada Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang memberi kesempatan untuk kita semua hari ini, untuk kita bisa bersekutu dan bisa melayani Tuhan secara langsung. Kalau hari ini kita ada di sini, kita berurusan dengan Tuhan. Kalau kita ada di luar, di rumah Tuhan ini, masing-masing dalam aktivitas kita, tentunya kita berurusan dengan pekerjaan kita. Tapi kalau kita ada di sini, tentunya kita ingat gereja mula-mula. Sama-sama kita berurusan dengan Tuhan. Kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dan luar biasa, seandainya Tuhan tepat hadir, Dia sudah datang pada kali kedua hari ini, betapa dahsyatnya. Pastikan kita akan terangkat bersama dengan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan lihat, ada satu kebenaran yang Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan lewat firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa pada pagi hari ini. Mari kita akan lihat dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-22. Kemudian saya akan baca ayat ini dan tinggal kita lihat sama-sama. Wahyu
pasal yang ke-22 mulai ayat 6 dan sampai ayatnya yang ke-17. Kalau kita sudah melihat sama-sama, simak baik, tangkap baik tentang kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya ini. Dan setelah aku mendengar dan melihat semuanya, aku tersungkuh di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Haleluya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Luar biasa. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas yang keturunan Daud, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang bertumbuh, sesungguhnya kita kembali mengingat dan masih dalam suasana yang kita alami dan kita rasakan. Apa yang terjadi di kamar loteng Yerusalem, di kota Yerusalem, gempar, sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan kalau itu terjadi, itu adalah sebuah pergerakan Tuhan melalui Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita kembali melihat dalam Kisah pasal 1, dari ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima di sana. Saya hanya kemudian membuat garis besar apa yang kita lihat dalam Kisah pasal pertama itu. Yang pertama, bahwa ketika dia bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian ia menunjukkan dirinya setelah dia bangkit dari antara orang mati,
yang disebut dalam Kisah pasal 1 itu, sesudah dia menderita dari penderitaan yang sempurna, saudara-saudara, maka kemudian dia bangkit, dan firman Tuhan berkata, ketika dia bangkit dari antara orang mati, artinya dia telah mengalahkan maut, saudara-saudara. Luar biasa. Dan kemenangan itu adalah kemenangan yang gilang gemilang, yang tiada tandingannya. Dan ini untuk gereja, dan ini untuk kita semua sebagai gereja, sebagai jemaat yang bertumbuh sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Haleluya, luar biasa. Kemudian hal-hal yang lain di sana, bahwa ketika dia bangkit dari antara orang mati 40 hari, Bapaknya yang sangat mengasihi dia memberikan sebuah kesempatan untuk kemudian menampakkan diri, menunjukkan dirinya pada murid-murid yang mengasihinya. Lalu kemudian dari seluruh dunia memproklamirkan dirinya bahwa dia telah mengalahkan maut, dan kemudian ada dalam kemenangan, dan kemenangan itu menjadi kita atau menjadi bagian untuk kita semua. Lalu kemudian saudara-saudara, kita akan lihat dari ayatnya yang keempat, bahwa sebelum dia terangkat ke surga, ia sempat bersama dengan murid-muridnya makan sehidangan. Lalu kemudian dalam satu persekutuan yang singkat, Yesus langsung membahasakan, memperkatakan firman keluar dari mulutnya. Dia berkata, sesudah itu, ketika aku terangkat ke surga, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Haleluya. Kamu harus kembali. Ketika kamu menyaksikan aku naik ke surga, terangkat ke surga, jangan kemana-kemana. Kamu harus kembali ke kota Yerusalem, menunggu waktunya Bapa, menunggu waktunya surga, menunggu waktunya Yesus. Sebab ketika aku pergi ke surga, dia sudah menyampaikan bahwa aku akan mengirimkan kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus yang belum pernah terjadi. Dan kuasa Roh Kudus itu ketika diberikan oleh Bapa melalui Yesus Kristus ketika dia naik ke surga, maka Roh Kudus itu turun ke atas mereka. Lalu kemudian saudara-saudara, firman Allah membuktikan 120 murid, 120 jiwa di situ yang menantikan, yang begitu setia, begitu tekun untuk menantikan perjanjian Bapa. Saya mau kasih tahu, begitu dicurahkan kuasa Roh Kudus. Dan sebelum itu pula, firman berkata dalam Kisah pasal 2, luar biasa, ada gerakan-gerakan terjadi. Tiba hari Pentakosta, saya langsung, saudara sekalian, ada tanda yang terjadi. Dikatakan kamar loteng Yerusalem ada goncangan, ada lidah-lidah api, kemudian turunlah, haleluya, kuasa Roh Kudus itu. Maka mulai di situ gereja mula-mula terjadi sesuatu yang luar biasa, yang disebut tentang Roh Kudus adalah dinamika gereja. Dan saudara-saudara, sebagai generasi gereja, kita semua yang masih dipercayakan Tuhan untuk bisa hadir hari ini, bukan cuma untuk menyaksikan, tapi kita semua mengalami setiap malam 10 malam. Saudara-saudara, kita beribadah, kita berdoa, kita bersekutu melayani Tuhan, menghadap langsung, memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Sama beritahu langsung kita saja bahwa sesungguhnya ada dalam sebuah pemikiran dan hati kita, sesungguhnya Roh Kudus dicurahkan. Dan Roh Kudus itu adalah dinamika gereja yang kemudian memberikan semangat, memberikan sukacita, dan menambah sukacita seumur hidup kita. Maka kita bisa berkata kepadanya bahwa terima kasih Tuhan, karena kuasa yang luar biasa dicurahkan untuk gereja. Maka hidup kita adalah hidup yang tetap bersuka-suka di hadapan Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita. Haleluya. Artinya bahwa secara singkat saya mau kasih tahu, Yesus lahir, kita belajar pada firman Allah, kemudian sudah digenapi. Sesudah Yesus lahir, kemudian dia mati. Saudara-saudara, sesudah dia mati, dia bangkit dari antara orang mati. Sesudah dia bangkit dari antara orang mati, maka kemudian sentralnya dia naik ke surga. Lalu kemudian dari 4 pekerjaan yang Yesus kerjakan sudah dikerjakan semua pada sempurna. Haleluya.
Maka satu bagian yang gereja tunggu-tunggu adalah kedatangannya pada kali yang kedua. Maka itu tema kita hari ini. Siap sedia, Yesus pasti datang. Amin. Siap-siap gereja. Gereja di sini, jemaat yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita abdikan hidup kita. Kita melayani sekuat tenaga, melayani dengan segenap hati, melayani sesuai dengan karunia dan talenta. Kerjakan, engkau berkorban tidak sia-sia. Saya percaya, siap-siap. Dunia memang makin ramai. Dalam keadaan seperti itu, bagaimanapun goncangan dunia, saudara-saudara, mari kita akan tetap siap sedia. Rohani kita bertumbuh, iman kita semakin dewasa oleh firman Allah. Siap-siap, sebab Yesus pasti datang. Amin. Berikan pujian bagi Yesus kita. Yesus pasti datang. Saya berbicara, saudara, pada hari ini, semua orang-orang tua saya, siap-siap, Yesus pasti datang. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Luar biasa, luar biasa. Nanti kita mau ketemu dengan Opa Linto di sana. Jemaat yang mengasihi Tuhan kita semua. Dan saya punya kerinduan, semoga Tuhan berikan kemampuan saya bisa melayani Tuhan masih muda ini. Saya rindu dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Pastikan kalau kita tetap siap sedia. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Yesus pasti datang. Dia akan menjemput kita semua. Apa gerangan dari bacaan firman Tuhan? Ada beberapa bagian yang kita akan lihat. Yang terakhir dari sebuah penggenapan firman yang sementara yang kita tunggu adalah kedatangan Tuhan itu. Maka itu sedikit kita akan belajar. Saudara, ada ayat yang sangat menarik untuk kita. Untuk kita semua kita akan belajar. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Ada 3 bagian. Sesungguhnya aku datang segera. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memampukan saya untuk memahami tentang kalimat ini. Sesungguhnya ada 3 poin isinya. Kalimat sesungguhnya. Kalimat sesungguhnya artinya ido. Ido itu berisikan tentang lihat dengan mata. Jadi sesungguhnya artinya ido, dan ido itu artinya lihat dengan mata. Kemudian ido atau sesungguhnya yang kedua artinya perhatikan baik-baik. Jadi lihat dengan mata, perhatikan baik-baik. Dan yang ketiga, sesungguhnya artinya dengarlah dengan saksama atau dengan cermat. Kemudian kalimat aku datang. Aku datang artinya erchomai. Erchomai atau aku datang berisikan 3 poin. Yang pertama, aku datang artinya sedang ia di perjalanan. Selain ia sedang di perjalanan. Yang kedua, sedang ia bertolak. Dan yang terakhir, aku datang artinya telah datang dan hampir tiba. Jadi telah datang dan hampir tiba. Dan kalimat yang terakhir, selain sesungguhnya aku datang, segera. Tacu. Tacu. Segera berisikan 3 poin lagi. Yang pertama, segera artinya dengan sangat cepat. Yang kedua, secepat atau sesegera mungkin. Dan yang terakhir, segera artinya tidak akan ada penundaan lagi. Puji Tuhan. Saya bisa simpulkan, Yesus pasti datang. Dan kalau Yesus pasti datang, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita buat? Ayat 6 dan ayat yang ke-7 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar.
Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Apa yang gereja harus kerjakan? Apa yang harus saya buat karena Yesus pasti datang. Saudara-saudara, dari ayat 6 sampai ayat yang ke-7 saya singkat. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus lebih setia dengan Tuhan. Jadi sebagai gereja yang bertumbuh memiliki iman yang luar biasa berdasarkan pengetahuan firman Allah, karena Yesus pasti datang. Pertama yang kita kerjakan, mari kita akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kemudian yang kedua, mari kita akan lebih setia, dan lebih setia. Dan yang Pantekosta dulu. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Tiada nyanyi yang lain. Di ujungnya setia sampai mati. Cuma satu nyanyian ini. Maka kemudian jemaat Ikolaka 10 malam kami buat memperingati hari ketuhanan Roh Kudus. Malam terakhir ada satu jemaat ditumpangkan tangan. Ketika kami letakkan dengan ibu gembala meletakkan tangan di atas kepala ibu, di atas tubuh ibu. Menurut kesaksian sesudah ibadah itu, dia terguling-guling. Dia terguling sampai di depan, hampir sampai di depan pintu. Saudara-saudara, dia menggelepar. Dia bilang, Pak Gembala, dia bersaksi pada jemaat, dia menangis. Saya rasa bukan tangan orang yang kemudian melekat di tubuh, di kepala saya, tapi sepertinya tangan Tuhan yang putih kemudian mengkilat dan luar biasa. Saya rasa begitu ada cengkraman yang hebat. Kenapa saudara-saudara? Saya bisa simpulkan ternyata intinya ketika kita sebagai jemaat, ketika kita sungguh-sungguh, ketika kita semakin setia dalam kondisi apapun, saudara-saudara, ternyata Tuhan akan memberikan sesuatu menurut ukuran kesungguhan dan kesetiaan kita kepadanya. Haleluya. Maka itu gereja selalu diingatkan dengan nyanyian sederhana ini, setia sampai mati, setia sampai mati. Mahkota yang besar Tuhan siapkan untuk kita semua. Haleluya. Kemudian yang kedua, kita akan lanjut. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Ayat 8 dan ayat 9. Dan aku Yohanes akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Yesus, sembahlah Allah. Bagian yang lain, poin yang kedua adalah yang harus kita kerjakan menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudara-saudara, seumur hidup kita, mari kita akan tetap sembah dan muliakan Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Rajaku. Hai mari berhimpun
dan bersukaria. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita meninggalkan persekutuan yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita bersama-sama untuk bersekutu memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa meninggalkan persekutuan-persekutuan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita akan bersama-sama, saudara-saudara, dalam sebuah persekutuan, dalam peribadatan kita kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Dan tidak apa-apa, kita di kebun, kita di rumah, kita di kota, kita di desa. Haleluya. Pokoknya namanya Gereja Pantekosta Indonesia yang punya pengalaman-pengalaman oleh pencurahan kuasa Roh Kudus. Kita diajar oleh firman Tuhan, menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sembahlah Raja kita di atas segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kami ibadah keluarga, kebetulan kalau kita dari arah Kolaka, ada rumah jemaat di pinggir jalan, kurang lebih 1 kilo lah dari Kolaka. Saudara tahu, rumah atau pondok-pondok jemaat itu masih rumah pondok panggung kasih. Tapi sepertinya ya, bukan berarti. Sepertinya kalau kami ibadah, lain ibadahnya dibandingkan dengan masih yang sekarang ini, gagak, ya kan, gitu. Kenapa? Kalau kami ibadah, saya senang kalau ibadah itu di rumah jemaat yang masih panggung. Kemenanganlah, sampai kaki kemenanganlah. Jadi bagoyang itu pono. Saya tanya sama itu, Juni, DP nama Juni, kepala rumah tangga. Juni, tidak apa-apa nanti kalau turun ibadah ini, jemaah so penuh di dalam, kong tambah lagi bagoyang tuh. Gereja Pantekosta kan punya semangat selalu, nggak pernah pudar itu. Saya senang sekali. Kurang kaget, tak jatuh semua gitu orang ini, karena dia cuma DP kaki rumahnya itu cuma kayu bulat saja. Tapi puji Tuhan, Tuhan bela, semangat luar biasa. Kami pakai gitar lagi yang tidak lengkap. Nah, sekarang kan gitar yang kita pakai kan sekarang 6 tali. Kami cuma 5, saudara. Cuma 5. Aneh, saudara tidak bisa pakai itu. Cuma saya bisa pakai dengan jemaat sana. Saudara sulit mau pakai itu. Kenapa? Karena memang so ketinggalan kata. Sengaja. Oke. Ini sebuah kesaksian dan pengalaman ya. Pengalaman sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan. Luar biasa. Kami ibadah, luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Saudara-saudara, terompe hidup ini, mari dalam segala keadaan, dalam segala situasi, saudara, kita akan tetap sembah Tuhan. Kita akan tetap tinggikan Tuhan. Kita akan tetap muliakan Tuhan. Sebab kami kasih tahu, bukan nanti di gereja baru kita akan sembah Tuhan. Walaupun itu dalam persekutuan penting sekali, di mana saja, apalagi untuk kemudian menghadapi segala zaman yang sekarang, memang sekarang Morowali dikelilingi, ya, dikelilingi dengan sebuah perusahaan cukup besar, uang 100 gampang dan mudah, yang penting kita mau kerja. Tapi firman berkata, Siuman, kita kemudian angkat kepala. Kita akan ingat, saudara-saudara, pelihara iman kita. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan. Sebelum kita kerja, sebelum kita niatin apa saja. Haleluya, siang dan malam. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pembelaan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saya merasa, waktu Pak Gembala, Pak Inot, melayani dalam ibadah Natal, Dita Ende melayani kami dalam ibadah Natal bersama. Kami yang hamba Tuhan termotivasi dengan pelayanan hamba Tuhan di sini. Iman kan? Iman. Luar biasa. Saudara-saudara, ada bagian tentang kesungguhan melayani Tuhan. Opa Linto bilang sama saya dulu, Admon, biar cuma 1 jiwa di Kolaka, seberapa atau seperti apa ngana di Kolaka, pokoknya pesan saya sama dengan pesannya Om Lasa, ngana setia saja.
Saya rasa betul itu. Dan saya tidak akan pernah lupa pesan orang tua itu. Sampai hari ini, puji Tuhan. Walaupun perkembangannya lambat. Sudah 11 kakak. Haleluya, luar biasa. 11 kakak berangkat dari satu jiwa. Berapa umurnya? Saudara-saudara jiwa waktu itu. Saya layani atau percayakan. Berapa? 67 tahun. Kalau gereja saya pergi jemput dengan naik sepeda. Kemudian saya kasih makan di pasar, saya kasih pulang dengan naik sepeda. Kadang bisa jalan. Bagaimana mau hidup gembala begitu kan? Tapi puji Tuhan. Saya pegang. Apapun sungguh-sungguh. Pokoknya kerjakan apa yang Tuhan punya bagian. Tuhan akan melakukan bagianmu. Saya rasa betul. Bayangkan waktu saya di Kolaka. Anak saya 3 lahir di situ. Di tempat yang berbeda. Artinya saya melayani Kolaka. Puji Tuhan. Anak saya 5. Coba tanya Vena ini. DPKK ini. Dorong pemuka sama dengan bulannya pepaya. Megode-gode ira lubu. Kecil saya kalau di antara mereka. Ada anak saya laki-laki, cuma satu yang laki-laki. Di Topogar sekarang. Kalau dia berdiri di antara kami. Seperti bukan saya punya anak. Kenapa besar sekali? Saya mau bilang sama anak-anak saya bilang. Kalau di meja makan selalu. Saya bilang kamu jangan pernah sombong selama hidupmu. 1, 2, 3, 4, 5, jangan pernah kamu sombong. Karena kamu hidup cuma dari apa firman Tuhan. Dulu kan 1000, kolete persembahan itu saudara. 1000. Ada yang 500 malah. Kok bunyi-bunyi lagi dikasih masuk. Tapi itu membuat kami untuk punya semangat luar biasa. Haleluya. Sekarang, ini banyak kesaksian Pak Inot ya, minta maaf. Saya curhat ini, saya rasa betul Tuhan hadir di sini. Kami rasa luar biasa. Sekarang saja, kalau kami ibadah, apalagi ibadah keluarga, persembahan, belum habis satu nyanyian, bukan ulang, baru memulai, baru menyanyi satu lagu. Pertengahan lagu, so diantar itu pundi. Artinya apa? Cepat sekali kasih jalan pundi. Artinya apa? Saudara. Semua karena kemurahan Tuhan aja. Haleluya. Kalau di sini seberapa kali ulang-ulang lagu, belum datang-datang di bawah itu pun di persembahan. Haleluya. Luar biasa. Kalau pas mau melayani, lain lagi kesaksian. Punya pengalaman luar biasa. Kami amatron di kampung-kampung punya pengalaman sesuai dengan apa yang kami rasa, kami alami. Luar biasa. Saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, tertulis dan tersimpan di hati kami tentang sebuah kesungguhan, dan terus kami akan sembah dan muliakan Tuhan. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Yang terakhir, apa yang kita harus lakukan? Dan terakhir, saudara sekalian, ayat 10 dan ayat 11. Firman berkata begini. Ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Haleluya. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bagian yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan sebagai gereja yang siap sedia menanti kedatangan Tuhan adalah soal ketaatan. Sekali lagi, sebagai gereja yang siap menanti kedatangan Tuhan, soal ketaatan sangat penting. Dan ketaatan yang ada pada kita berdasarkan firman ini seumur hidup. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan yang kedua dengan ayat ini, pelihara tentang kekudusan. Kekudusan, saudara-saudara. Sebab Ibrani 12 ayatnya yang ke-14 di sana. Yesus berkata, saudara-saudara, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan bisa melihat Tuhan. Kekudusan dipelihara untuk selamanya. Haleluya. Kami jujur, kami akui banyak kekurangan, banyak ketelodoran,
Banyak kondisi-kondisi membuat kami tidak hidup sungguh-sungguh, tidak kudus, hidup bercacat celah di hadapan Tuhan. Tapi oleh firman selalu mengingatkan kita semua, saudara-saudara, seumur hidup kita hidup terus dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Sebab kata kuncinya itu untuk kita bisa melihat Tuhan, kekudusan kata kuncinya. Jadi, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan bisa melihat Tuhan. Ternyata bukan masalah uang, ternyata bukan masalah ekonomi, bukan persoalan finansial. Kekudusan sederhana, kekudusan kata kuncinya untuk kita bisa jabat tangan dengan Tuhan. Haleluya, kekudusan seumur hidup kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ini yang kita tunggu-tunggu. Firman dalam Kisah berkata, saudara-saudara, Kisah Rasul pasal pertama dari ayat 6 sampai pada ayat yang ke-11. Saya hanya bisa berkata bahwa saudara, ayat 11 di sana dikatakan, dia sampaikan pada murid-murid. Dia bilang, ia akan datang dengan cara yang sama. Amin. Saya garis bawah ayat ini. Ia akan datang dengan cara yang sama. Kalau begini posisi firman, berarti tidak akan pernah salah seumur hidup. Maka itu jaga hidupmu, pelihara kekudusan. Pokoknya hidup sungguh, sembah Tuhan, setia kepadanya. Maka kemudian pastikan kalau Yesus datang pada kali kedua, dia akan datang dengan cara yang sama. Maka pastikan kita semua akan dijemput dan diangkat bersama dengan Tuhan. Sorga semawi, mahkota yang besar dijanjikan oleh Tuhan dengan kesetiaan kita semua. Haleluya. Kita bangkit berdiri semua. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kalau bisa kita akan nyanyikan satu pujian, lagu yang sederhana saja, tapi ini akan menjadi sentuhan yang tak akan pernah hilang diingatkan kita. Kalau Yesus pasti datang, mari kita akan setia kepadanya. Kita nyanyikan itu pujian, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan kami. Oh Yesus, layan Tuhan, singgah. Setialah, setialah, sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Ya Tuhan, terima kasih. Setialah sampai, katakan lagi, setia.
manusia kalau kita sungguh-sungguh pelihara kekudusan. Wow, haleluya. Tuhan tahu penderitaan, Tuhan tahu pekerjaan. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah percayakan kami untuk bisa melayani hari ini. Tuhan sudah percayakan kami semua jemaat hari ini sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan taruh untuk kami semua. Apa yang kami kerjakan hari ini, haleluya, semoga ini akan menjadi penguatan yang lebih lagi dalam hidup kami. Kami akan bekerja lebih sungguh-sungguh lebih lagi. Kami akan setia lebih lagi. Kami akan menjaga kekudusan, memelihara kesucian dalam hidup kami. Sebab Yesus pasti datang. Haleluya. Yesus pasti datang. Jemaat Al-Sadai Mohoni diberkati. Jemaat Al-Sadai Mohoni siap, dan mereka sudah siap untuk dijemput oleh Tuhan dalam nama Yesus. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kami berdoa khususnya bagi oma kami di sini. Sebagai seorang janda begitu setia untuk melayani Tuhan. Tanggung jawabnya begitu besar untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk anak-anak mereka. Kami juga berdoa khususnya untuk pendeta Inat bersama ibunya, bersama dengan anak mereka. Luar biasa apa mereka kerjakan semua untuk Tuhan. Tuhan berkati hamba Tuhan muda ini. Tuhan berkati dan pelayanan mereka Tuhan. Opa dengan adik kami atau saudara kami Inok, ada pelayanan disertai dengan api, ada pelayanan disertai dengan api. Gereja Pentekosta Indonesia di sini ada api setiap ibadah, ada api dalam pujian, ada api dalam tepuk tangan, ada api dalam doa, ada api dalam penyembahan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah Tuhan sudah memberi kekuatan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang belum terpulihkan akan terpulihkan. Tuhan pemulih yang ajaib dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Choirs, singers, bahkan WL Tuhan, termasuk layanan firman Tuhan Yesus, Tuhan pemain rebana, termasuk pemain keyboard, pemain oh Tuhan, drum, dan semua pelayanan. Kami percaya layanan persembahan, terima tamu dan lain sebagainya. Semua bentuk pelayanan dikerjakan, dipercayakan oleh umat Tuhan di sini, oleh hamba-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, lalu doa kami kepadamu. Kami mengucap syukur, sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin.